semuanya, perkenalkan nama aku Adelia Azara Sasabila. Aku dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, kelas 3A. Nah, mau ngapain sih kita kali ini? Tungguin terus ya, aku bakal wawancara beberapa cutting dengan tema filsafat ilmu dan relevansinya di era zaman sekarang. Hai, balik lagi sama aku Adel. Kali ini aku mau mewawancarai kakak. Boleh kakak diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan diri, nama saya Nizar Ardiansyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 5. Sebelumnya izin ya kakak untuk saya wawancarai tentang filsafat ilmu dengan tema memandang filsafat ilmu dan relevasinya di era sekarang. Nah, yang pertama ada, menurut kakak apa sih arti penting dari filsafat ilmu itu sendiri? Arti filsafat ilmu itu sendiri kan sebagai kerangka berpikir gitu ya, yang dimana kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu seharusnya kita sebelum kita menyampaikan pendapat atau sesuatu, kita harus mengetahui dulu atau kita bisa menyampaikan tapi tentang terkait apa yang kita sampaikan itu dengan jelas gitu kan. Jadi kita sebelum kita kita sebelum kita menyampaikan sesuatu itu kita harus mulai berpikir dulu gitu. Karena yang notabene kalau misalkan filsafat itu adalah mencari kebenaran gitu kan. Jadi semerta-merta filsafat ilmu itu yang mengajarkan kepada seluruh mahasiswa yang notabene sedang mengampu filsafat ilmu itu mengajarkan untuk mahasiswa itu berpikir gitu. Terus apakah filsafat itu masih relevan untuk membentuk pola pikir tentunya kita ya sebagai mahasiswa? Ya justru itu malah penting bagi kita sebagai mahasiswa ya, karena kan di balik itu semua kita itu sebagai mahasiswa itu kan seperti ibaratkan seperti penyambung lidah masyarakat gitu ya, yang dimanapun kita sebagai mahasiswa itu harus lebih namanya kritis tentang apapun itu yang ada di kampus, ada di masyarakat gitu ya, dan masih dibilang relevan karena yang dibilangnya mahasiswa itu memang benar-benar harus kritis dan kita harus terbuka dengan apapun itu yang ada di masalah di negara ini maupun itu di luar kita dan lain-lain. Nah, gimana sih kalau misalkan filsafat ilmu ini sendiri itu diabaikan gitu? Apakah ada dampaknya? Kalau misalkan filsafat ilmu ini kita diabaikan, ya pasti yang dipastikan ya banyak orang yang salah dalam cara berpikir gitu, yang dimana itu notabene itu cacat berpikir, yang benar-benar harus di highlight itu bahwasannya jangan sampai Indonesia ini kekurangan atau krisis dengan literasi baca aja, jangan sampai lagi tumbuh namanya krisis berpikir gitu kan. Karena berpikir itu adalah seni dari filsafat itu sendiri. Jadi jangan sampai pokoknya tuh terabaikan jauh sekali gitu kan, apalagi tentang masalah teknologi yang ada sekarang gitu kan, AI dan gitu. Orang-orang tuh seharusnya kalau misalkan memang mencintai filsafat atau suka filsafat, jangan hanya untuk belajar tentang filsafat aja gitu kan. Kita harus balance juga dengan teknologi gitu kan. Karena yang namanya berpikir, mungkin kan berpikir itu menggunakan otak gitu ya. Tapi sekarang yang namanya kita sudah di era maju yang 4.0 gitu ya. Kita tuh harus lebih balance gitu antara kita berpikir dan menggunakan teknologi. Kenapa? Karena supaya semua itu sejalan dengan lurus, agar filsafat pun itu juga nggak dimakan oleh dunia gitu. Baik, terima kasih banyak ya kakak sebelumnya. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Adel. Kakak izin ya sebelumnya, boleh diperkenalkan dulu nggak? Saya Yuni Lutia, semester 7 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Izinkan saya untuk mewawancari kakak ya. Sebelumnya, tema kita yaitu memandang filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang. Nah, menurut Teteh, apa sih makna penting dari filsafat ilmu itu sendiri? Makna
pendidikan. Jadi filsafat ilmu itu penting di bidang pendidikan karena membantu mahasiswa dan pendidik untuk tidak hanya menerima ilmu pengetahuan secara pasif saja gitu, tapi juga bisa menelaah asal usul metode dan tujuan dari ilmu itu tersebut. Nah, apakah filsafat ilmu itu masih relevan bagi kita, khususnya kita tuh sebagai mahasiswa? Masih relevan, bahkan semakin diperlukan di tengah budaya serba cepat, instan gitu kan, dan juga ketergantungan pada teknologi AI. Jadi mahasiswa beresiko hanya menjadi penanggung pasif yang menerima informasi tanpa pengetahuan tersebut. Jadi filsafat ilmu dapat membentuk pola pikir kritis dan reflektif itu, sehingga mahasiswa mampu menimbang kebenaran, memahami nilai, dan juga tidak kehilangan arah dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, gimana sih kalau misalkan kita gitu mahasiswa, kalau kita tuh mengabaikan filsafat ilmu itu sendiri, apakah ada dampak negatifnya? Dampak negatif mengabaikan filsafat ilmu pasti ada, karena kan kita nggak, emang yang instan itu kan bagus gitu ya, cuman kalau misalkan semuanya instan juga itu nggak bagus gitu, jadi pasti ada dampaknya gitu. Makasih ya Teteh, jawaban Teteh sangat memuaskan. Baik, di sini saya bersama kakak. Boleh kakak diperkenalkan namanya? Saya Uta Nurjana dari kelas PAI 5B. Sebelumnya izin ya kakak untuk saya mewawancarai tentang filsafat ilmu dengan tema memandang filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang. Yang pertama yaitu apa sih menurut kakak gitu makna arti pentingnya filsafat ilmu dalam dunia pendidikan pada masa sekarang? Jadi makna filsafat ilmu terhadap pendidikan itu sebagai fondasi berpikir kritis. Jadi tuh mahasiswa tuh bukan belajar untuk transfer ilmu, tapi juga mengetahui bagaimana ilmu itu, kayak bagaimana manfaatnya ilmu itu, terus tujuan dari dia belajar itu tuh apa, terus dampak dari dia belajar untuk diri sendiri itu apa gitu. Nah, arti penting filsafat filsafat ilmu dalam pendidikan itu tuh yang tadi disebutkan. Jadi dia tuh membentuk pemikiran kritis. Nah, apalagi di era sekarang ya, di era digital sekarang tuh mahasiswa itu kebanyakan dia mendapatkan pertanyaan dari AI, terus juga yang presentasi menjawabin juga dari AI. Nah, kalau seperti itu dia perkembangan berpikir kritisnya itu dia kan nggak akan berkembang gitu. Makanya dengan filsafat ilmu ini tuh menjadi fondasi untuk membentuk pemikiran yang kritis. Nah, terus juga menguatkan makna belajar. Nah, dengan kan kalau pendidikan itu kan bukan cuma transfer ilmu ya. Nah, jadi ketika mahasiswa mengetahui tentang filsafat ilmu itu, dia tuh bukan memahami ilmu belajar itu kayak seberapa cepat kamu mendapatkan jawaban. Nah, hal itu penting bagi mahasiswa biar mereka tuh nggak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga pemikir dan pencipta. Apalagi di era sekarang ya, tadi pendidikan di era sekarang itu kan AI itu kan udah banyak gitu, ada yang standar, ada yang dia udah bisa mengerjakan makanannya sendiri gitu kan. Jadi tuh ya sebagai fondasi untuk membentuk mahasiswa tuh bisa berpikir kritis gitu. Jadi nggak cuma menjadi pengguna, tapi juga jadi pemikir dan pencipta. Karena kan sejatinya pada awalnya itu kan AI kayak gitu ya, aplikasi buatan kayak gitu tuh untuk mempermudah, bukan untuk menggantikan. Nah, tadi dengan AI ya, itu tuh filsafat ilmu tuh masih relevan nggak sih buat membentuk pola pikir mahasiswa di era AI sekarang? Sangat relevan dan sangat penting, karena tadi banyak sekali mahasiswa ya, apalagi kalau ya saya lihat di kelas saya gitu,
dia tuh mendapat pertanyaan dari ChatGPT, terus dijawab juga oleh ChatGPT. Jadi kayak dalam proses diskusi itu bukan kayak proses tanya jawab manusia dengan manusia beneran ya, tapi ChatGPT satu dengan ChatGPT yang lain gitu. Nah, jadi filsafat ilmu ini kan kayak berpikir secara mendalam. Tadi disebutkan, jadi bukan seberapa cepat kalian mendapatkan jawaban, tapi seberapa dalam kalian untuk memahami apa yang kalian pelajari itu. Nah, ini sangat penting karena kalau enggak, pemikiran mahasiswa itu nggak bakal berkembang gitu. Jadi malah jadi kecanduan dengan AI. Jadi kayak mungkin ya, jadi sarjana ChatGPT gitu, bukan sarjana pendidikan lagi. Nah, gimana sih kalau mahasiswa itu mengabaikan filsafat ilmu? Apakah ada resiko tersendiri gitu? Nah, yang tadi disebutkan kalau filsafat itu kan berpikir mendalam. Ilmu itu sebagai soal ilmu, berarti berpikir mendalam soal ilmu, soal apa yang dia pelajari. Kalau dia nggak mendalam, akhirnya cuman dasar-dasarnya doang, dia tuh kayak kayak pemikirannya itu jadi setengah-setengah gitu untuk apalagi ilmu pengetahuan itu kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi mungkin dia di masyarakat juga kayak jadi kayak kurang berpikir dan akan malas berpikir gitu. Gimana sih kalau misalkan filsafat untuk kedepannya gitu di era AI sekarang buat kedepannya itu seperti apa? Ya gitu, jadi dari kitanya sendiri di akademiknya, kita kan aktivis akademik ya di perguruan tinggi ini ya harus tetap kayak menggaungkan soal pemahaman filsafat ilmu ini. Jadi dengan sebenarnya kalau filsafat ilmu itu bisa menyebar ke masyarakat asalkan dari tim akademiknya dulu nih, kita harus menggunakan ilmunya dulu, memahami ilmunya dulu. Jadi biar masyarakat itu tuh kayak kan kalau di teknologi saat ini kan penyebaran informasi itu sudah sangat gampang ya, terus kita juga mendapatkan aksesnya juga sangat gampang. Jadi biar masyarakat itu tuh nggak mudah terbodohi gitu dengan informasi, jadi masih bisa memilih lah, masih bisa berpikir mendalam gitu soal informasi tersebut. Oke, terima kasih ya kakak sebelumnya, jawabannya sangat puas sekali. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kalau puas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan tetehnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak boleh perkenalkan dirinya? Saya Salman Faris dari PAI semester 5. Sebelumnya izin ya kakak untuk saya wawancarai tentang filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang ini. Menurut kakak, apa makna arti penting filsafat ilmu itu sendiri? Jadi saya asumsikan dulu teman-teman sekalian itu sudah mengetahui konsep dasar dalam filsafat. Ya kurang lebihnya kan definisi dari filsafat itu apa, cabang-cabang dari filsafat itu apa, kemudian sifat-sifat dari filsafat itu apa gitu. Nah, saya asumsikan teman-teman sekalian itu sudah paham mengenai konsep dasar dari filsafat ilmu. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya terkait apa arti penting filsafat ilmu, jadi gini, filsafat itu kan banyak sekali definisinya ya, banyak sekali para filosof yang kemudian merumuskan pengertian ataupun definisi filsafatnya masing-masing. Misalnya mulai dari Socrates, Platon, Aristoteles, hingga Cicero, bahkan sampai filsuf modern itu mereka merumuskan definisi filsafatnya masing-masing. Jadi filsafat itu ibaratkan lahan kosong ataupun kebun kosong yang dimana untuk pendefinisian itu filsuf itu beda-beda. Seperti halnya kebun kosong itu bisa dijadikan kios, bisa dijadikan kosan, bisa dijadikan rumah dan sebagainya. Nah, saya asumsikan teman-teman sudah mengetahui definisi dari filsafat. Apa arti penting filsafat ilmu? Filsafat itu kan salah satu definisinya. Ada yang mengatakan bahwasanya filsafat itu pertama sebagai cara pandang kita terhadap dunia. Kemudian ada juga yang mengatakan filsafat itu sebagai tools untuk berpikir. Nah, andai kata saya mengambil dua definisi filsafat ini, dua pengertian dari filsafat ini. Yang pertama tadi cara ataupun pandangan kita untuk memandang dunia, dan kemudian yang kedua itu
tools untuk berpikir. Nah, maka makna dari filsafat menurut saya, filsafat ilmu, jadi pertama, filsafat ilmu itu memberikan ataupun menawarkan alternatif pandangan untuk kita, bagaimana caranya kita memandang dunia. Kita memandang dunia itu seperti apa? Apakah kita mau mengadakan refleksi secara pribadi lewat filsafat ilmu ini, atau kita mau kemudian mengadopsi pandangan-pandangan dari filosof sebelumnya? Karena misal kita bicara terkait filsafat dari segi geografi, kan ada dua ya, ada filsafat barat dan ada filsafat timur. Nah, kesemuanya itu memberikan pandangan untuk kita memandang dunia itu berbeda-beda. Misal dari filsafat barat, kita mempunyai paham eksistensialisme dari Soren Kierkegaard. Itu menawarkan agar kita bisa memandang dunia seperti orang-orang eksistensialis. Ataupun kita sedikit bergeser ke timur misalnya, kita misalnya mempunyai pandangan Buddhisme, Konfusius, dan seterusnya. Nah, jadi filsafat kalau misalkan kita artikan sebagai bagaimana caranya kita memandang dunia, filsafat menawarkan alternatif. Kita gimana sih caranya kita memandang dunia itu? Nah, kemudian yang kedua, filsafat sebagai itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara spesifik mengenai filsafat ilmu, kita harus tahu dulu nih, kan cabang filsafat itu ada 3 secara garis besar ya, meskipun ini ada perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya cabang filsafat itu ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 dan seterusnya. Nah, namun yang paling masyhur, banyak yang mengatakan bahwasanya cabang filsafat itu ada 3, ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Nah, kalau misalkan kita memandang filsafat ilmu dari sudut pandang 3 cabang filsafat ini, maka filsafat ilmu itu masuk ke dalam pembahasan ataupun ranah epistemologi, atau bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kan di dalam filsafat ilmu itu nantinya akan dibahas bagaimana kemudian batasan ilmu, apa aja yang harus dibahas oleh ilmu, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya filsafat ilmu itu mempunyai arti salah satunya sebagai tools, yaitu bagaimana caranya kita mendapatkan pengetahuan dengan tools dari filsafat ilmu ini. Ditambah dia akan memberikan batasan juga, apa yang kemudian boleh digarap oleh ilmu pengetahuan dan apa saja yang tidak bisa digarap oleh ilmu pengetahuan, bagaimana caranya, bagaimana metodenya, dan seterusnya. Jadi filsafat ilmu itu memiliki arti yang sangat penting, apalagi di era sekarang yang dimana disiplin ilmu itu sudah memisahkan diri dari filsafat. Itu kan yang pertanyaannya. Filsafat ilmu sendiri itu masih relevan nggak sih buat pola pikir mahasiswa? Maksudnya sekarang ya, di era sekarang itu kayak serba AI gitu. Itu justru filsafat di era sekarang itu makin relevan. Jadi menurut saya filsafat itu tidak akan hanyut terbawa arus perkembangan masa. Meskipun teknologi sekarang berkembang begitu pesat, filsafat itu secara umum itu tetap relevan, itu tetap penting, itu tetap dibutuhkan. Karena apa? Kita misal mengkaji mengenai sifat-sifat dari filsafat. Ada rasional, anarkis. Anarkis bukan dalam konotasi negatif ya, namun anarkis di sini berarti kita mempertanyakan sesuatu, kita mencari sesuatu itu sampai ke akar-akarnya. Nah, apalagi ditambah ada filosof yang mengatakan bahwasanya salah satu aliran dalam filsafat itu ada yang namanya aliran skeptis. Jadi tidak mudah mempercayai sesuatu. Nah, di era sekarang kita tahu kita itu berada di era post-truth. Barangkali teman-teman pernah mendengar istilah post-truth. Jadi post-truth itu artinya melampaui kebenaran, dan contoh konkret dari post-truth ini adalah hoax. Bagaimana caranya kita mengantisipasi ataupun menghindari hoax ini? Maka dengan tools dari filsafat ini, dari sifat-sifat yang ditawarkan oleh filsafat. Salah satunya tadi skeptis. Kita tidak akan mudah mempercayai sesuatu sebelum kita mengecek sumbernya, sebelum kita mempertanyakan sampai ke akar-akarnya, anarkis. Ini seperti yang dikatakan oleh 17 tahun di abad ke-17, berarti beberapa ratus tahun yang lalu, itu filosof dari Prancis yang bernama René Descartes itu menawarkan tadi salah satunya mengembangkan metode skeptis ini. Jadi kita jangan hanya mempertanyakan sesuatu apa yang sudah kita anggap benar,
Bahkan yang sudah benar pun kita patut pertanyakan. Jadi kita tidak mudah menerima informasi begitu saja kalau misalkan kita terapkan dengan konteks kehidupan kita sehari-hari pada dewasa ini ya. Jadi kita ketika menerima informasi itu kita tidak langsung percaya, tapi kita cross-check dan itu adalah bentuk nyata contoh konkret penerapan dari filsafat. Jadi begitu meskipun AI sekarang sudah sudah berkembang begitu pesat. Nah, filsafat ilmu itu tidak akan tergerus. Filsafat ilmu itu tidak akan terbawa hanyut oleh arus. Justru di era sekarang lah filsafat itu makin diperlukan. Jadi kalau menurut saya dari tahun ke tahun itu filsafat itu bukan justru pudar, tapi justru filsafat itu dari tahun ke tahun itu harus lebih bersinar. Karena ya tadi, karena perkembangan zaman. Nanti kalau misalnya mengabaikan filsafat ilmu, apakah ada potensinya sendiri? Kalau misalkan mahasiswa mengabaikan filsafat, misal kita berbicara dalam konteks pendidikan agama Islam yang notabene kita itu dipandang sebagai orang yang belajar agama. Nah, tujuan dari belajar agama adalah biasanya dakwah. Dan dakwah itu bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, dalam artian bukan untuk orang-orang muslim, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Misal sekarang kita berhadapan dengan orang ateis dan seperti itu, kita tidak akan bisa mendebat mereka ataupun ya menyanggah mereka itu dengan dalil-dalil agama. Karena apa? Karena kita sudah berbeda dengan mereka, dalam artian mereka tidak mempercayai mereka itu tidak mempercayai keyakinan kita. Apalagi kemudian apa jadinya kalau misalkan kita sodorkan dengan ayat-ayat agama misalnya. Misal ditanya apa bukti Tuhan itu ada, misal kita jawab dengan ayat-ayat agama, itu kan di mereka itu tidak akan masuk. Karena apa ya? Karena mereka tidak mempercayai. Nah, apa yang bisa menjawab itu dengan filsafat? Maka muncullah filosof muslim gitu, untuk kemudian menawarkan teologi Islam ya khususnya. Nah, jadi kalau misalkan mahasiswa mengabaikan filsafat, saya rasa ada satu yang akan hilang dari mereka, yaitu skeptis. Jadi mereka akan mudah sekali menerima penjelasan ataupun menerima informasi, nggak tahu itu informasinya benar ataupun salah. Nah, ini juga sebenarnya akan berefek ke kehidupan mereka. Jadi misal di dalam kelas misalnya, mahasiswa kalau misalkan mengabaikan filsafat itu relatif relatif tidak akan aktif, dalam artian pasif kalau menurut saya. Karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk untuk mandiri, dalam artian mereka tidak akan mau mempertanyakan sesuatu apa yang disampaikan oleh temannya. Misal dalam konteks presentasi, jadi ketika presentasi cuma iya doang, tanpa adanya argumen sanggahan ataupun pertanyaan lanjutan untuk mempertanyakan apa yang sudah disampaikan. Nah, toolsnya kan tadi kata kuncinya sudah saya sampaikan di awal. Toolsnya agar kita bisa bertanya itu adalah dengan cara kita tidak mengabaikan filsafat. Karena apa? Dalam filsafat itu tadi ada anarkis, ada juga skeptis. Dan mahasiswa pun kan dituntut untuk kemudian misalnya mengambil keputusan. Nah, dalam filsafat kan ada salah satu sifat yang disebut rasionalis. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita akan membuat dulu nih premis 1, premis 2, premis 3 dan seterusnya, hingga kita muncul ke konklusi. Jadi filsafat itu kalau menurut saya pribadi ya, filsafat itu tidak bisa diabaikan. Karena apa? Karena filsafat itu ibaratkan lahan kosong tadi, seperti saya sudah sampaikan. Filsafat bisa masuk ke dalam agama, misal kita belajar di pendidikan agama Islam, filsafat bisa masuk ke pendidikan agama Islam. Makanya ada nanti filsafat pendidikan Islam gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk agar kita tuh jelas. Bahkan kalau misalkan kita telaah dalam sekolah-sekolah pun gitu, itu sebetulnya menerapkan konsep-konsep filsafat. Misal dari tujuan, ini kan masuk nanti ke aksiologi yang kemudian berbicara mengenai tujuan. Jadi untuk mahasiswa saya rasa sangat disayangkan kalau mereka mengabaikan filsafat, apalagi kemudian mengabaikan filsafat itu tidak penting. Hai, kembali lagi sama aku, Adel. Gimana nih, kalian sudah nonton sampai selesai belum video aku? Seru bukan tentang kita membahas tentang filsafat ilmu? Sebelumnya terima kasih ya. Bye.